Proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memasuki babak baru. Barreskrim Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dan membantah jika penetapan ini berada di bawah tekanan. Lantas apa implikasi dari status tersangka Ahok ini baik secara hukum maupun politik? Untuk mengupas lebih jauh lagi masalah ini, saya sudah bersama dengan narasumber pilihan kami, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, pertanyaan pertama, Ahok resmi ditetapkan menjadi tersangka pagi tadi oleh Barreskrim Mabes Polri. Tanggapan? Tanggapan saya pertama kepada aparat penegak hukum, saya kira sudah tepat meskipun mungkin agak terlambat ya, karena seharusnya unsur-unsur yang ditemukan itu kan sudah lama diketahui bahwa itu seharusnya sudah segera dipastikan statusnya. Tapi oke, itu masih lama lagi kan. Masih harus P21 dulu, kejaksaan, dari kejaksaan nanti melimpahkan ke pengadilan. Saya kira memang harus bersabar. Untuk masyarakat yang selama ini mendorong dilakukannya penetapan tersangka kepada Ahok melalui demo-demo dan berbagai rangkaian kegiatan, saya kira ini momentum untuk mengambil alasan untuk berhenti. Ribut-ribut lagi. Kita ikuti saja proses hukumnya. Artinya kita ini kan sudah terlalu banyak buang energi ya untuk urusan yang begini. Sehingga begitu ditetapkan tersangka tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk melanjutkan ribut-ribut, demo-demo besar-besaran. Kita ikuti saja proses hukumnya. Dan selama ini sejak zaman Belanda sudah ada 4 kasus yang seperti ini. Semuanya tidak ada yang lolos ya. Pertama dulu tahun 1900. Dari 4 kasus yang pernah ada tidak ada yang lolos. Iya. Maksudnya tidak ada yang lolos itu. Artinya dijatuhi hukuman penjara semua. Dulu tahun 1918 itu majalah Jawi Hisworo itu membuat tulisan yang dianggap penghinaan Nabi, lalu demo pada waktu itu ketika penduduk Indonesia baru 50 juta, 35.000 orang dari seluruh Indonesia berkumpul di Surabaya seperti ini. Dihukum akhirnya redakturnya. Lalu Lia Eden, ya. Dia mengaku mendapat wahyu langsung dari Tuhan lewat Jibril, itu dianggap penodaan, dihukum. Mossadegh juga mengaku utusan Tuhan, dihukum. Lalu yang di Bali yang sekarang sedang dipenjara itu yang perempuan yang bilang, wah saya jijik lihat pura ini ngotor-ngotori, dihukum, dan gitu kan. Nah, saya menyarankan ADR itu dilihat sebagai jurisprudensi. Jurisprudensi itu kekuatannya sama dengan ya hukum biasa asal, jangan dalam itu tadi, dalam tekanan siapapun. Saya memaknai dalam polisi tidak dalam tekanan itu ya, faktanya nih, bahasa psikologisnya, polisi tidak dalam tekanan untuk menegakkan tersangka ini tidak dalam tekanan pemerintah tentu saja. Tetapi tekanan psikologi dari massa saya kira tidak bisa dihindari kesan itu, kesimpulan itu. Saya kira dulu kalau tidak ada gini saya kira tidak ada respon kan begitu, karena sudah lama gitu. Nah untuk berikutnya supaya fair juga saya kira dari kalangan kelompok yang demo ini kan ada juga yang tidak yang melanggar hukum juga omongannya gitu ya. Itu juga supaya diproses gitu ya. Memaki-maki presiden di depan publik saya kira itu tidak bagus juga bagi kita kalau itu dibiarkan gitu. Kemudian pada saat demo kemarin memang ada beberapa spanduk yang bisa dibilang menghina gitu. Itu bagaimana? Apakah harus diproses secara hukum juga biar adil seperti itu? Menurut saya iya. Spanduk mungkin sulit dicari sumbernya ya. Tetapi orang yang berpidato dan sudah ada videonya gitu ya, minta maaf misalnya orang bilang, oh saya ingin bilang bahwa presiden itu menyebut nama binatang gitu. Tetapi tidak boleh dan seterusnya. Yang begitu itu kan jelas penghinaan terhadap simbol negara, bukan terhadap Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu tidak masalah saya kira orangnya. Tapi kita rakyat gitu ya punya presiden dibegitukan kan tidak boleh. Mari kita kembali aja ke aturan hukum, santun gitu ya. Karena kita ini kan bersaudara Indonesia. Saya ngeri kalau Indonesia ini ribut terus begini nanti menjadi tidak aman ya. Prof Mahfud pernah mengatakan jangan sampai negara gaduh karena satu orang. Apa menurut Anda memang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini sudah membuat negara demikian gaduh?
gaduh betul kan? Bagaimana orang diperkirakan lebih dari 1 juta orang bisa datang ke Jakarta dengan apa namanya dengan demo dengan satu tuntutan, itu kan gaduh. Meskipun demonya sendiri tertib, itu kan gaduh. Kemudian lawan dari kelompok ini juga bikin macam-macam pendapat, saling caci maki di media sosial terutama. Di media sosial, presiden, pemerintah semuanya ngomong, gaduh. Dan itu menurut saya karena kita terlambat aja nangani soal Ahok ini. Kan kita bilang itu, ya, saya katakan itu dikatakan oleh orang di depan presiden waktu kami diundang presiden ke istana. Ada 17 ormas Islam pada waktu itu. Saya waktu itu diundang. Ya semua yang bicara itu, Pak. Kata kita ke presiden, Pak, kita ini gaduh hanya 1 orang. Kenapa tidak selesaikan aja secepatnya gitu? Gaduh kayak gini hanya seorang Ahok gitu. Ketika itu dikatakan ke presiden oleh kami ya yang menghadap itu. Kan memang kalau Anda lihat ini kan hanya satu fokusnya, kan hanya Ahok yang bikin begini nih. Nah, sampai begitu banyaknya orang turun. Dan itu juga menjadi pelajaran betapa sensitifnya orang kalau soal agama. Karena apapun 1 juta itu kira-kira lebih ya. Pada waktu itu, pada hari yang sama, informasi itu tiket kereta api itu naik 400% dari biasanya sehari. Lalu lalangnya ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Lalu lalangnya itu biasanya 700.000, itu 2.800.000 lebih. Taruhlah dari 2.100.000 itu separuh yang demo, yang lainnya mungkin ada perlu lain. Itu yang baru dari kereta api, belum dari ratusan bus. Sekarang di berbagai kota sudah dibuka pendaftaran untuk demo lagi tanggal 25 ya. Disediakan 100 bus di satu kota, mulai daftar orang kan mau pakai di berbagai kota. Nah, saya kira ini dihentikan aja, ini sudah selesai hari ini. Mari kita Jadi melangkah. apakah ditetapkannya Ahok sebagai tersangka ini bisa cukup meredam kegaduhan yang terjadi di Indonesia begitu, Prof? Menurut saya ya, tidak ada alasan lagi kan, mau nuntut apa lagi? Kan ini proses hukum sudah jalan. Proses hukum itu memang harus mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Sekarang penyelidikannya sudah, dan penyelidikannya udah berlebihan menurut saya. Penyelidikan itu harusnya diam-diam, tetapi kemarin terbuka kan. Seperti Prof Mahfud pernah mengatakan bahwa Prof Mahfud termasuk orang yang tidak setuju kalau gelar perkara ini dilakukan secara terbuka. Iya, karena memang gelar perkara itu bagian dari penyelidikan. Penyelidikan itu orang masih belum tersangka, masih dicari, dan itu biasanya rahasia. Tertutup lah, internal. Nah, ini sampai dibuka gitu kan, berarti ada tekanan tidak ditekan oleh pemerintah tapi tekanan massa. Oleh publik. Iya kan, oleh publik gitu, lalu menunjukkan ke publik, ini loh saya sudah lakukan gitu. Sebenarnya kan tidak perlu itu. Ada banyak pihak yang mempertanyakan pemeriksaan terhadap Ahok ini masih dalam proses penyelidikan yang bersifat pro justisia dan sistem kerja klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini. Dalam tahap penyelidikan seharusnya banyak mengatakan seharusnya tidak ada yang dijadikan tersangka, menurut Anda? Oh enggak, penyelidikan itu ujungnya ke tersangka. Jadi penyelidikan itu kalau tidak ada bukti ya sudah. Tapi kalau ada 2 alat bukti, tersangka memang. Banyak yang mengatakan seharusnya penetapan tersangka itu ada di tahap penyidikan. Lah iya kan sekarang ditetapkan tersangka lalu disidik gitu. Memang bersamaan begitu tersangka kan disidik. Anda sekarang saya sidik karena Anda tersangka gitu. Kalau belum tersangka itu namanya penyelidikan gitu. Nah itu juga sudah pernah dulu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kalau penyelidikan itu karena sifatnya rahasia, tidak perlu minta izin pada siapapun, termasuk ke presiden sekalipun tidak perlu. Seumpama itu pejabat tinggi misalnya, tidak usah. Kalau penyelidikan, tapi kalau sudah penyidikan kita beritahu aja ke presiden gitu. Oleh sebab itu kemarin kan ribut tuh, Ahok tuh mau tidak bisa diperiksa katanya karena belum dapat izin dari presiden. Itu salah, saya bilang salah. Nggak usah izin presiden, kecuali nanti ditahan. Kalau ditahan sekarang enggak, karena bukan gubernur kan, dia sekarang lagi nonaktif. Misalnya akan ditahan gitu, tidak perlu izin presiden. Kemudian terkait penahanan ini ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti. Kedua, tidak akan lari. Dan ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Prof? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun.
Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan. Gitu kan sama disidik juga tersangka gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan gitu. Nah kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga ya, cekal juga, nggak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Pak? Ya, dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Pak Ahok mulai bicara macam-macam itu kan orang sudah mengingatkan. Kemudian Prof, saat ini Ahok tengah menjadi mencalonkan diri sebagai calon petahana di Gubernur DKI Jakarta nanti yang akan dilakukan pada Pilkada serentak Februari 2017 mendatang. Kira-kira apa implikasi penetapan tersangka Ahok ini terhadap majunya ya atau berlaganya ya sebagai calon gubernur nanti? Jangan jawab dulu Prof, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, sejak kasus terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok membuat suasana panas semakin panas dan rencana aksi damai akan kembali digelar pada 25 November mendatang. Presiden Joko Widodo intensif mendatangi kesatuan-kesatuan militer. Namun Jokowi membantah kedatangannya ke pasukan-pasukan elit militer untuk mengantisipasi demo tanggal 25 November mendatang. Dan berikut adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Apakah ini ada kaitan dengan tanggal 25, Pak? Nggak ada. Pak Presiden, antisipasi demo 25 nanti seperti apa, Pak? Antisipasi demo yang tanggal 25 nanti seperti apa, Pak? Nggak ada demo. Pak Presiden, Pak, kemarin itu Bapak mengatakan soal narasi besar yang menunjukkan itu konkretnya seperti apa, Pak? Ya, kita tahu TNI memiliki infrastruktur dari pusat, dari atas sampai ke daerah. Apabila ada perintah dari saya untuk memberikan narasi-narasi yang positif, itu akan ditangkap langsung oleh akar rumput. Karena di bawah ada Koramil, ada Babinsa. Kalau narasi itu ditangkap oleh bawah, ya masyarakat akan semakin tenang dan pembangunan dari atas sampai ke bawah juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau Pak Ahok tadi saya dengar begitu, tentunya semua bisa menahan diri untuk tidak turun unjuk rasa karena sudah jelas kan proses hukumnya. Jadi kita pikir tanggal 25 yang informasi di media sosial akan ada unjuk rasa demo, saya memohon menghimbau kepada masyarakat. Dan pemirsa, kami langsung saja kita lanjut perbincangan dengan Profesor Mahfud MD. Prof, tadi kita lihat memang Presiden Joko Widodo melakukan safari-safari ke barak-barak militer dan pasukan elit di sana. Apakah memang ini ada kekhawatiran terkait kegaduhan yang sebelumnya tadi kita bahas?
sulit dihindari kesan bahwa memang dia melakukan konsolidasi untuk menghadapi situasi terkini. Karena seharusnya kunjungan seperti itu kan sudah lama dilakukan. Nah, tapi dilakukan pada saat ini ketika selesai demo yang informasi intelijennya kebobolan kan. Karena intelijen katanya bilang hanya 18.000, paling banyak 50.000 gitu, ternyata 1 juta lebih gitu. Nah, lalu ada demo lebih besar lagi rencananya tanggal 25, lalu wajar Presiden. Menurut saya Presiden harus melakukan itu, konsolidasi ini untuk menyelamatkan negara. Daripada chaos kita nanti rugi semua. Bahwa Presiden secara publik mengatakan itu tidak ada kaitannya, ya itu biasa saja. Tetapi tetap itu harus difahami kalau saya dalam kerangka menghadapi situasi yang sudah terlanjur terjadi, takut berkelanjutan, dan terutama tanggal 25 itu. Dan Presiden memang harus melakukan itu. Apakah memang sudah terjadi indikasi-indikasi perpecahan di kalangan bawah atau di akar rumput? Ya kan nampak sekali kan di kalangan akar rumput bisa saling menangani sendiri. Misalnya sekarang penolakan terhadap Ahok di mana-mana, kemudian meskipun itu tentu bisa dikatakan itu kan sebagian orang, memang perpecahan itu kan ada sebagian ya, sebagian tidak kan gitu. Tetapi itu memang harus diantisipasi menurut saya. Dan pada waktu itu kan isunya TNI ini kurang mendapat perhatian, lebih banyak polisi yang dapat perhatian kan dari Presiden. Nah, sekarang Presiden tunjukkan bahwa beliau itu panglima tertinggi. Itu sebenarnya kan sebutan oleh Presiden Soekarno, bukan sebutan konstitusi kan. Panglima tertinggi itu dalam hukum tidak ada. Tapi dulu Bung Karno mengatakan saya panglima tertinggi kalian gitu, lalu itu dipakai terus. Tapi betul dia mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sehingga dia wajar melakukan ini supaya siap kalau terjadi sesuatu. Selamatkan negeri ini, tapi juga jaga rakyat kita. Kan gitu kira-kira pesannya. Prof, mau tidak mau, suka tidak suka, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini berimplikasi terhadap pencalonan kembali pada Pilgub 2017 mendatang. Kira-kira tadi kami juga sama-sama menyaksikan bahwa konferensi pers dari partai-partai pendukung tidak ada yang mencabut dukungan terhadap Ahok. Tetap mengiring Ahok sampai nanti Pilkada 2017. Tanggapannya, Prof? Pertama begini, kalau tanggapannya dari sudut hukum dulu. Kalau secara hukum memang tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya dalam pengertian orang menjadi tersangka itu tidak harus dicabut haknya untuk terus calon. Bahkan orang masuk penjara aja ada kok karena belum inkrah gitu. Zaman saya jadi ketua MK tuh ada Tumohon ya. Itu yang dilantik di penjara. Ya, di penjara tuh kan zaman saya waktu MK itu. Jadi ini juga boleh. Itu secara hukum. Nah, kalau politis ada dua politisnya itu kemungkinan ini elektabilitasnya akan menurun karena orang wah ini tersangka nanti jangan-jangan begitu. Tapi bisa juga kemungkinan kedua sebaliknya ini tambah naik. Wah ini orang terdolimi kan nanti tergantung pada kampanyenya gitu. Nah kalau partai politik dalam pikiran saya sebenarnya ketika saya menangkap Surya Paloh misalnya mengatakan akan meninjau dukungan itu, sebenarnya Surya Paloh dan P3 kubu Jan Farid akan mengevaluasi. Kalau Jan Farid itu kan hanya main-mainan lah, dukung kan tidak ada gunanya karena dia tidak punya stempel, tidak punya apa, itu hanya ini. Tapi Surya Paloh misalnya mengatakan kami akan meninjau. Nah, dalam pikiran saya semua partai itu sebenarnya dalam kasus kemarin itu udah ingin buang badan biar dimakan Ahok sendiri itu peristiwa kan gitu. Tetapi karena faktanya menurut hukum tidak boleh buang badan, sekarang tampil lagi kami akan tetap mendukung karena memang tidak boleh tidak mendukung. Dia sudah tanda tangan gitu. Dan memang dilarang untuk mencabut dukungan. Dilarang dicabut dukungan. Baik, terima kasih Prof. Kita semua berharap bahwa ditetapkannya Ahok sebagai tersangka ini tidak akan nanti ke depannya tidak akan mempecah belah bangsa Indonesia dan tanggal 25 Desember jika memang 25 November jika memang terjadi demonstrasi diharapkan berlangsung damai dan kita semua berharap tidak ada demonstrasi lagi. Mudah-mudahan tidak ada demo lagi. Sudah tidak ada alasannya untuk demo. Baik terima kasih Prof telah bergabung bersama kami dan pemirsa. Demikian Special Report kali ini bersama saya Anissa Dasuki. Usai jeda Special Report Ahok tersangka masih akan kembali bersama rekan saya Zaki Husein.
dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia.